Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dahu. Kembali kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita baru saja melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban, satu nikmat yang luar biasa. Dan sebelumnya kita sempat puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah, Allah ampunkan dosanya 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Masih dalam suasana yang penuh dosa, lalu kita tambah dengan ibadah sholat dan berkurban. Dan kita bertakbir selama 3 hari. Di sini luar biasa, kurbannya 12. Enggak 12 sekarang karena mahalnya sapi. Kami di Polda saja yang biasa 13, kemarin cuma 6. Kalah Polda dengan Abu Holi. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Teringat takbir itu lebih banyak berpendapat 3 hari, dan kalau 3 hari habisnya maghrib bulan asar kemarin. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtunya habis di asar, bukan di maghrib. Nah, ada juga yang berpendapat 4 hari sesuai dengan masa penyembelihan, nanti habisnya di asar. Nah, jadi kita mengambil 3 hari boleh, 4 hari boleh. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga saya mengingatkan tentang kurban. Intinya adalah pengorbanan. Jangan cuma di hari raya haji, pengorbanan itu juga setiap saat. Dan kembali juga saya ingatkan bahwa nilai amal itu yang menyangkut dengan orang lain juga ditentukan oleh berapa besar rasa penerimaan orang yang menerima. Maka kami sudah 4 tahun berturut-turut kita berusaha membentuk kelompok berkurban di desa. Karena nyatanya memang rasa penerimaan mereka di desa jauh lebih besar dibanding penerimaan orang yang tinggal di kota. Kita maklum masjid sudah dekat-dekatan sekarang, tiap masjid ada kurban. Sementara warga yang mau dibagi itu sudah mepet-mepet masjid. Dari sana dapat, dari sini dapat, dari RT dapat, Kepling dapat. Nah, jadi kalau kita antar 1 kilo Allah cuma 1 kilo. Kalau kita antar setengah kilo Allah lebih kali, banyak kali Allahnya. Sementara kalau di kampung seperti kemarin kami membeli hari Sabtu, memang di situ nggak ada kurban. Di kampung itu nggak ada kurban. Dan begitu saya informasikan seminggu sebelum hari raya kurban, kami mau kurban di sana, gembiranya luar biasa. Rapatnya 3 kali. Rapat pertama udah gali lubang semua. Pelaksanaan masih 10 hari lagi, udah digali lubang. Nah, itu rasa berterima kasihnya orang itu akan juga mempengaruhi besarnya pahala kita yang berubah. Nah, jadi mana tahu mudah-mudahan tetaplah di masjid kita ibadah. Saya mengusulkan juga supaya salah satunya kita oper ke desa yang kira-kira tidak ada kurban di sana. Boleh kita cari sendiri, survei sendiri, atau ikut dengan rombongan yang sudah kami bentuk. Tiap tahun insya Allah kita mencari desa-desa terpencil yang memang tidak ada kurban. Selama bisa dekat-dekat. Kalau kemarin dekatnya di desa Ujung Serdang, perbatasan Medan dan Deli, nah dekat kali.
masuk sedikit dari sebelah kanan pom bensin, masuk ke perbatasan pada di Serdang, masuk ke kanan sekitar 2,5 kilo. Itu informasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Nah, masuk kita ke kajian sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi. Mangqara ayat sajadah, kita mulai dari sujud tilawah. Au sami'aha yastahabbu lahu ayyam biru ayyukabbiru wa yasjuda sajadatan summa yukabbiru lirrab'i minas sujud wa hadha yusamma sujud tilawah wala tashhadu fi wala tasbih. Siapa yang membaca ayat-ayat sajadah, bukan cuma surah sajadah ya, tapi siapa yang membaca ayat-ayat sajadah. Banyak simbolnya dalam Quran ada tertulis di samping sajadah. Maka disunnahkan baginya bertakbir baru sujud. Sajadatan, sekali saja sujud, enggak dua kali. Kemudian bertakbir lagi untuk naik seperti semula, untuk berdiri seperti semula dari sujud. Dan ini disebut dengan sujud tilawah. Tidak ada syahadat, tidak ada tasawuf maksudnya, dan tidak ada salam, hanya ada sujud. Yang paling pas namanya sujud tilawah. Walaupun banyak kita pakai sujud sajadah. Sebenarnya sujud dan sajadah itu juga. Sujud ya sajadah ya tempat sujud. Sujud kan. Yang paling benar adalah sujud tilawah. Fa'an Nabi an Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa iza marra bis sajadah kabbara wa sajada. Rasulullah, kata Ibnu Umar, apabila dia membaca Al-Qur'an tiba-tiba lewatlah kepada ayat-ayat sajadah, tiba-tiba beliau takbir dan sujud. Kami pun ikut sujud. Nah, jadi menunjukkan bahwa kalau Rasulullah SAW melewati ayat sajadah, dia takbir kemudian sujud, maka jamaah pun ikut sujud. Kemudian takbir lagi, berdiri lagi seperti semula, lanjutkan lagi ayatnya. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Fadlahu, kelebihannya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadah, fasajada tazal syaitan yaqulu ya wailah." Au umira bis-sujudi fasajada falahu jannah. Wa umirtu bis-sujudi fa asaitu falyanna. Begini betapa besarnya pahala sujud sajadah, sujud tilawah itu. Dikatakan Rasulullah, setan memperingati dirinya dulu. Kalau dia melihat ada orang sujud tilawah, setan menyesali dulunya. Apa katanya? Aduh, celakalah aku, kata setan. Dulu aku disuruh sujud, aku tak mau sujud. Maka aku pun celaka. Sekarang manusia disuruh sujud, mereka mau sujud, maka mereka lah yang beruntung. Aku yang celaka. Menyesal setan gara-gara melihat orang sujud tilawah. Itulah maknanya. Riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah. Jadi sebisa mungkin tiap hari sesering-sering mungkin setan menyesal melihat kita. Jangan senang ya enggak? Yang seringnya kita membuat senang setan, padahal Al-Quran sudah mengatakan dia adalah musuh yang nyata. Yang orang yang membuat musuhnya senang itu orang pintar, orang bodoh. Dibuat musuhnya senang, tepuk tangan, hore, ya orang bodoh. Nah, kita yang sudah memproklamirkan diri bermusuhan dengan setan, maka kita juga sebanyak mungkin membuat suatu amalan yang membuat setan itu susah, sulit dan berseru. Salah satunya sujud tilawah. Kemudian zahaba jumhurul ulama ila anna sujudat tilawati sunnatan lil qari wal mustami lima rawahu Bukhari an Umar. Menurut pendapat jumhur ulama, sujud tilawah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah bagi siapa? Bagi yang membaca ayat tilawah, ayat sajadah, dan bagi
bagi yang mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Cuma ini yang jarang. Sebetulnya di luar sholat, kalau dalam keadaan mungkin kita sujud begitu mendengar atau membaca, juga kita sujud. Lagi baca Quran dulu, tiba-tiba lewat tuh ayat-ayat sajadah, langsung Allahu Akbar, sujud kita sekali, baru naik lagi Allah, lanjutkan lagi. Jadi bukan cuma dalam sholat. Bagaimana riwayat Bukhari, annahu qara'a 'ala al-mimbar yaumul jumu'ah surat An-Nahl, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Jumat khutbah beliau membaca surah An-Nahl hatta ja'a sajadah, kemudian lewatlah surah ayat sajadah, panazala wa sajadan nas, maka Nabi turun dari mimbar padahal lagi khutbah. Karena kebetulan beliau sedang membicarakan tentang ayat sajadah, turun dia dari mimbar, sujudlah dia. Maka orang yang sedang mendengar khutbah pun ikut sujud bersama Nabi. Aku rasa kalau adalah khatib yang membuat ini, berdebat orang masjid itu kan, wah ini enggak benar ini, batal ini khutbahnya. Jadi semenjak kita dengar ini hadis, jangan lagi mana tahu ada Nabi yang buat. Tapi memang walaupun kita pintar, jangan pula lewat kepintaran kita di tengah masyarakat membuat sesuatu yang masyarakat belum tentu tahu. Itu perlu kita antisipasi. Walaupun benar ada dalilnya, tapi yang kalau kebesaran kemungkinan besar masyarakat banyak komplain karena tak tahu, lebih bagus tidak dibuat. Iya. Sama dengan pertanyaan Ustaz, lebih bagus mana azan subuh 2 kali atau sekali? Saya katakan tetap lebih bagus 2 kali karena jelas dalilnya. Tapi jangan langsung main. Sebab kalau langsung main tanpa pemberitahuan, nanti dipikir orang bapak salah nengok jam, bangun semua. Ya kan? Nah, jadi memang bagus azan 2 kali subuh. Tapi kalau masyarakatnya tak tahu, bisa dibikin kita yang salah, dilempar orang tua akan, bukan itu. Sama dengan ini. Kalau tiba-tiba hati nanti turun dari mimbar dia sujud, bingung jemaah, maka lebih baik tidak. Lagi pula hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Jadi ternyata Rasulullah turun dari mimbar dan dia sujud. Hatta iza kanat Jumatul Qadilah qara'a biha hatta iza sajada qala ya ayyuhan nas inna lam nu'mar bisujud. Tapi Jumat berikutnya begitu Rasulullah khutbah lagi dan dia membaca ayat sajadah lagi. Pada waktu itu Nabi Muhammad tidak sujud. Nah, kali itu dia sujud. Jumat berikutnya tidak sujud. Lalu beliau berkata, wahai manusia, tidaklah diwajibkan atau tidaklah diperintahkan untuk sujud. Paman sajadah faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Yang mau sujud dapat pahala, yang tidak sujud tidak ada dosa. Riwayat jamaah. Jadi Nabi sengaja membuat demikian 2 macam perbuatan. Pertama dia sujud dan yang kedua tidak, mempertegas kepada umat bahwa ini bagi yang mau saja, tidak hukumnya wajib. Terkadang memang Nabi begitu, seperti tarawih. Udah ramai dia lihat 3 malam berturut-turut, Nabi SAW berijtihad secara pribadi. Berijtihad Nabi kurang pas juga ya. Memutuskan tidak usah lagi ke masjid. Kenapa? Kalau dia ke masjid nanti dianggap wajib. Kalau saya ke masjid lagi, kalian juga pada nunggu, kalian pikir sholat malam Ramadan itu wajib. Maka Nabi memutuskan tidak ke masjid. Memang hati-hati sekali bagi orang yang dari panutan. Hati-hati sekali. Terutama kita yang merasa walaupun tak pernah diangkat. Kan yang namanya tokoh masyarakat itu tak pernah diangkat. Ya enggak? Ada yang pernah pelantikan tokoh masyarakat? Ada pernah lihat? Kalau kepala desa dilantik, ya kan? Tokoh masyarakat tak pernah dilantik, terjadi sendiri. Nah, yang merasa tokoh masyarakat, hati-hati berbuat, hati-hati berbicara, penting kali menjaga. Kenapa? Jangan-jangan nanti tanpa sepengetahuan kita orang
ikut. Nah kalau benar dapat pahala kita, kalau salah dapat dosa. Makanya lihat ya kita. Maka kadang dia sujud turun dari mimbar, kadang tidak. Kadang dia ke masjid, kadang dia di rumah. Nabi sangat takut kalau orang menganggap itu wajib. Nah, kemudian waqala falam yasjud minna ahadun wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wal nujum wan najm fasajada fiha wa sajada man kana ma'a ghairu anna sayyan min quraisin aw zakaban min hasa aw turabin farafa'ahu ila jibiha wa qala yakfini hadza qala Abdullah fala qad ra'aytu ba'da kutila ka ba'du kutila ka begini. Pada saat Nabi sujud tilawah tadi, hampir semua jamaah ikut sujud bersama Nabi, kecuali ada seorang tua. Nah, ini orang tua ini ambil main-main, yang anggap enteng sujud tilawah. Orang tua ini entah karena memang malas sujud atau dia mau main-main, wallahu a'lam. In illa ghairu anna sayhun min Quraisy, ada seorang tua Quraisy. Aku zakapam min hasab, dia ambil tanah dengan telapak tangannya, dengan tangan. Kemudian farfa'u ila jabah, dia taruh di jidatnya. Tadi dia entah malas, entah enggak bisa sujud, enggak tahu lah gitu ya. Kurasa malas itu atau main-main. Di saat Nabi sujud tilawah, karena dia tahu memang enggak wajib, orang pada sujud, dia enggak, diambilnya tanah, ditaruhnya di jidat. Apa maksudnya? Kan sama lah ini, kalau kita sujud kan tidak kena tanah. Nah sekarang saya nggak usah sujud, saya ambil aja tanah, taruh di jidat. Ini kejadian seorang tua dari Quraisy. Lalu berkata Abdullah, sungguh aku melihatnya terbunuh dalam perang dan mati kafir. Bilang hukuman. Kalau memang tak mau ya sudah, jangan main-main. Hukumnya sunnah, yang mau dapat pahala, yang tidak mau tidak apa-apa. Tapi jangan main sudah enggak mau. Apa istilahnya ini sekarang? Hah? Meledek ya? Nah, ditaruhnya tanah. Gak lama sesudah itu kata Abdullah, orang ini mati terbunuh di perang dalam keadaan Nah, ada sambungannya, kalau tidak itu Allah. Jadi jangan meledek, janganlah mempermainkan agama. Kemudian ayat-ayat sajadah ini banyak nih. Al-A'raf 206, Ar-Ra'd 15, An-Nahl 49, Al-Isra 107, Maryam 58, Al-Had 18, Al-Had 77, Al-Furqan 60, An-Naml 25, As-Sajadah 15. Ini yang paling sering As-Sajadah 15 kalau hari Jumat. Dan memang Nabi sering membaca surah As-Sajadah pada subuh Jumat. Jadi tak salah itu. Memang begitu Nabi sering. Kemudian surah 24, kemudian Fussilat ayat 37, kemudian An-Najm ayat 62, kemudian Al-Insyiqaq ayat 21, kemudian Al-Alaq ayat 19. Banyak, bukan cuma satu surah. Kemudian mayustaratu lahu istaratul jumhur qaharu sujud tilawah mas'ulul shalah min qahati wastiqbal qiblah wa satara Allah. Apa syaratnya sujud tilawah? Sama dengan sujud biasa, yaitu pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga satra Allah, menutup aurat. Sama hukumnya dengan sujud biasa. Salat menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian suci. Qala Syaukani laisa fi ahadits sujud tilawah wa yadullu ala iktibari an yakuna sajidu mutawaddian wa qad kana yasjudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hadara tilawatahu wa lam yanqul annahu amara ahadan minhum bil wudu wa qala ruya al-Bukhari an Ibnu Umar annahu kana yasjudu
Sulaiman al-Qasami annahu kana yaqra'u sajada thumma yasjudu wa huwa ala ghairi ila ghairi qiblah wa huwa yamshi. Kata Syaukani, tidak ada hadis yang secara tegas menyatakan bahwa untuk mengikuti sujud tilawah haruslah berwudu. Kenapa? Karena terkadang sujud tilawah itu tidak dilakukan di dalam sholat, tapi di luar yang mendengar. Kalau yang baca Quran kebetulan dia memang berwudu. Nah, kalau yang mendengar, kita lagi duduk ya kan? Kita lagi duduk. Baca orang ayat tilawah, ayat sajadah, kita kan sunnah juga sujud. Nah, walaupun dalam keadaan tidak berwudu, silakan sujud bagi orang yang mendengar. Itu maksudnya kata Syaukani. Karena demikianlah menurut riwayat Bukhari dari Umar bahwasanya dia sujud tanpa berwudu. Umar bin Khattab pernah sujud gara-gara mendengar ayat tilawah ayat sajadah tanpa berwudu dan bahkan tidak menghadap kiblat karena dia dalam perjalanan. Umar bin Khattab lagi dalam perjalanan di atas ontanya, mungkin antah kudanya, Allah. Tiba-tiba mendengar orang membaca ayat-ayat saja dia sujud saja, bahkan tidak menghadap kiblat, bahkan dia tidak berwudu. Nah, bagi yang mendengar tidak ada syarat berwudu. Dia doa. Apa doanya? Man sajada sujudan tilawah doa masya. Siapa yang sujud tilawah silakan doa apa saja. Walam yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizalikal hadis illa hadis Aisyah. Tidak ada hadis-hadis sahih tentang doa sujud tilawah ini yang spesifik kecuali hanya satu hadis dari Aisyah. Apa itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran, Rasulullah berkata pada saat sujud tilawah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mari kita baca sama-sama. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada Zat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya, tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Dia yang sebaik-baik pencipta. Riwayat Khamsah. Ini saja hadis yang menyatakan tentang doa. Selebihnya tidak disebutkan. Artinya sebenarnya tanpa hafal pun ini boleh kita sujud dan kita berdoa apa saja yang mau kita minta. Kalau dalam sholat jangan ditambah-tambah doanya, tapi dalam hati. Kalau di luar sholat silakan berdoa apa saja. Kemudian selanjutnya sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur. Zahaba jumhurul ulama ila istihababi sajadat syukri liman tajaddada lahu nikmah. Para ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah bagi orang yang mendapatkan nikmat. Tasirru au sarabat anhu nukmah, mendapat nikmat atau terhindar dari bala. Dua-duanya sama-sama dapat nikmat atau barusan terlepas dari bala. Misalnya disenggol mobil, blum, dan paling pikiran orang, kamu sudah kawan mati lagi. Tiba-tiba hanya lecet. Ini wajar nggak sujud syukur? Nah ini yang jarang. Ditabrak mobil sujud syukur. Jarang. Tapi menurut sebenarnya dapat nikmat atau baru terlepas dari bala. Karena pada ukurannya biasanya kalau sudah sekeras itu biasanya mati. Tiba-tiba cuma tergores. Nah, itu nikmat nggak? Nikmat. Fa'an Abi Bakar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasiruhu aw bishra bihi kharra
syukran lillahi ta'ala. Kata Abu Bakar, Nabi SAW kalau diberikan kepadanya kabar gembira, tiba-tiba dia akan tersungkur, jatuh dan bersujud dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Baru mendengar saja, bukan mendapat. Nah ini kalau Nabi, betapa syukurnya dia. Kalau kita kan sesudah cash di tangan, ya cair dulu, baru sujud syukur. Kalau Nabi baru dengar saja, langsung dia sujud syukur. Itu yang benar. Kemudian Ruyal Baihaqi bi isnadin ala Sa'id Bukhari anna Ali radhiyallahu anhu lamma kutiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islami hamdan kharra sajidan summa rafa'a ra'sahu faqala assalamu ala hamzan, assalamu ala hamzan. Diriwayatkan Baihaqi dengan sanad yang sahih seperti sanad Bukhari bahwasanya Ali radhiyallahu anhu tatkala diberitahukan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya salah seorang yang bernama Hamzah, tiba-tiba Nabi tersungkur jatuh sujud. Tersungkur maksudnya bukan tersungkur jatuh, langsung bersujud dan dia berkata assalamu ala Hamzah, assalamu ala Hamzah, selamatlah kepada Hamzah, selamatlah kepada Hamzah. Nabi baru mendengar Islamnya seorang yang bernama Hamzah. Siapa rupanya? Seorang pemuka kafir yang disegani orang. Jadi kalau dia Islam, kemungkinan besar yang lain pun ikut baru dengar, belum disaksikan mata, tapi Nabi sudah sujud syukur. Nah, jadi kalau kita kira-kira dengar preman tobat, ya, dengar preman tobat sunnah sujud syukur. Kalau dengar preman mati, tukang curi ayam, tak mau tobat-tobat, sujud syukur nggak? Enggak, etis saja ya. Innalillah atau alhamdulillah, Allah alam ya kan? Atau ada yang mengganggu innalillah summa alhamdulillah kan? Nah, jemaah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, wa an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fa atba'tuhu hatta dakhala nakhlan. Kata Abdurrahman bin Auf, suatu hari Nabi keluar, aku ikuti dia. Kemudian masuklah kami ke dalam kebun. Ke dalam kebun masuk. Fasajada fa atola sujud hatta khaftu ayatuna Allah wa tawaffa. Maka Nabi sujud di kebun ini. Di kebun. Berarti sujud itu tidak mesti di tempat yang biasanya tempat sujud seperti masjid, musola, boleh di mana saja. Begitu teringat sesuatu yang menggembirakan, begitu mendengar sesuatu yang menggembirakan, sujudlah di mana saja. Makanya para pemain bola yang muslim itu kan, yang hobi bola itu, siapa namanya itu? Kalau begitu dia mencetak gol, dia langsung sujud di lapanganmu. Karena kalau dipikir-pikir auratnya nggak ketutup ya, karena pakai pendek. Tapi ya itulah. Kita nggak usah kaji aurat itu sah atau tidak, tapi bentuk subuh. Nah, kalau menurut syaratnya tadi wajib untuk aurat. Tapi begitulah spontan. Jadi sujud syukur Islam spontan. Nantilah aku mandi dulu baru sujud syukur. Tidak. Yang paling pas sujud syukur ini spontan dan tidak mesti mengambil, dan sebaiknya mengambil wudu, tapi tidak mesti mengambil. Begitu dengar. Nah, Nabi masuk kebun, tiba-tiba sujud lama kali. Hatta itu ayat pun Allah pada tawaffa. Sampai aku takut, kata Abdurrahman, jangan-jangan Allah sudah mematikan kawan Nabi Muhammad. Lihat, ini hidup atau mati? Sujudnya lama. Fajitu anzuru, aku pun datang, aku intip. Farofa arasahu, tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya. Fakola, mana kaya Abdurrahman? Kenapa kau intip saya? Apa katanya? Fasakar bizari kalau fakola inna Jibril alaihissalam qala li ala ubashiruka inna Allah azza wa jalla yaqulu laka man shalla alaika sallallahu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra. Kenapa kau tengok-tengok saya Abdurrahman? Kata Abdurrahman,
memasuki kebun ini, tiba-tiba datang malaikat, engkau tidak lihat, aku lihat. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, Allah berkata, siapa yang bersolawat kepadamu, maka Allah bersolawat kepadanya. Siapa yang menitip salam kepadamu, maka Allah pun menitip salam kepadanya. Maka aku sujud, saking gembiranya aku mendengar kabar ini. Kata Rasulullah. Jadi memang begitu. Mendengar ada kita umatnya kalau bersolawat, Allah bersolawat kepadanya, Nabi senang, maka dia pun sujud syukur. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya sujud syukur ini setiap kali kita dapat nikmat, jangan kita lihat besarnya dulu ya. Kita seringnya kan sujud syukur anak lulus PNS misalnya, anak lulus ranking 1 juara umum, harus yang besar-besar. Padahal Nabi bukan ke dia ini sebenarnya, ke kita. Siapa umatmu yang bersolawat, Allah bersolawat kepadanya. Siapa umatmu yang menitip salam kepadamu, Allah menitip salam kepadanya. Sebenarnya kan nikmatnya itu ke kita ya kan, bukan ke dianya. Tapi begitulah Nabi. Walaupun begitu, Rasulullah sujud syukur. Harus sering-sering sujud syukur. Kemudian qala Syaukani, walaysa fi hadisil babi ma yadullu ala istirati wudu wa taharatus siyaq wal makani sujud syukur. Kata Imam Syaukani, tidak ada dalam hadis yang sahih syarat sujud syukur itu harus berwudu, tidak, atau harus memakai pakaian yang suci, tidak, juga tidak mesti di tempat yang suci. Jadi tidak mesti berwudu, tidak mesti di tempat yang suci, boleh di tanah lapang, boleh di lapangan bola. Tapi janganlah bersujud syukur di tempat orang mati, ya kan? Heboh kampung nanti. Walaupun yang mati itu penjahat. Kemudian sujud sahwi. Sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah wa sahha anhu annahu qala inna ma ana basarun ansi kama tansun fa iza nasaitu fa zakaruni. Kata dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi dalam salat. Sesudah itu beliau berkata, aku ini manusia biasa, bisa lupa. Dan kalau aku lupa, kalian ingatkanlah aku. Macam mana cara mengingatkannya? Laki-laki baca subhanallah. Perempuan tepuk tangan bagaimana? Punggung, ulangi punggung ditepuk telapak. Sebaliknya kiri juga. Memang nggak bisa kuat itu, sakit pula kan. Tetapi begitulah syariat. Jangan terbuka muka. Nah, batal salat. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi. Sajadatain yasjuduhumal musolli. Caranya adalah 2 sujud. Nah, sujud sahwi itu 2 sujud. Sujud sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu 2 sujud. Yang sujud olehnya orang yang sholat atau wala taslim atau ba'da. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Yang sering kita lihat, loh, kacau lah masjid itu kalau ada orang sujud sahwi habis salam. Tapi perlu kita tahu, kalau nanti ada orang yang sujud sahwi sudah salam, jangan salahkan. Boleh dua-duanya. Bahkan nanti kita bahas, sesudah duduk Nabi di bawah pohon, teringat dia ada yang salah, pergi lagi dia sujud sahwi. Bayangkan, sudah keluar masjid, sudah duduk dulu. Nah, nanti kita lihat ya. Wa qad sahal kullu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi sahih an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shakka ahadukum fi sholati falam yadrukum musalli salasan am arba'an shalla salasan am arba'an fal yaqri sak wal yubin ala mastaiqana summa yasjuda sajadataini qabla ayyaslima. Siapa saja, kata Rasulullah, yang menemui keraguan dalam sholatnya, dia tidak tahu ini 3 rakaat apa 4 rakaat, 4 apa 3. Kalau dia ragu 4 atau 5, bisa juga kelewatan mulai kan.
Dia yang naik 5, dia ragu dapat apa 5. Tapi cobalah misalnya terjadi 3 atau 4 atau 5. Apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum sujud? Yang harus dilakukan pertama kali sebelum sujud adalah falyatul hisab. Singkirkan ragu-ragu, ambil keputusan. Waliyubin ala mastaiqor, tetapkan yang yakin. Macam mana mengambil keputusan? Ambil yang paling kecil. Kenapa? Ini tidak beresiko dibanding ambil yang paling besar. Kalau ambil yang paling besar, kita anggap 4 salamlah aku. Rupanya di 3. Resikonya apa? Batal sholat. Ambil yang paling kecil tidak beresiko. Mana tahu benar 3, kita tambah 1 jadi 4. Mana tahu salah 4, kita tambah 1 jadi 5. Allah Maha Pengampun. Nah itu dia salah. Ambil yang kecil. 2, 3. Ambil berapa? 2, 3, 4, 3, 4. Ambil berapa? 4, 5. Ambil berapa? Tapi kalau hutang saya 100.000 atau 200.000. 100.000. Hutang silang. Cuman ambil yang mana? Ambil yang besar dengan yang kecil. Jadi kalau kamu begitu, ambil yang besar, makan bakwan di warung kan tipis-tipis itu bakwan. Bisa nggak didabel bakwan? Bisa kan? Itu gaya saya waktu di sekolah. Uang dikit, selera dobel-dobel lah bakwan. Makan 5, dikatakan 2. Yang benar, kalau ragu lagi makan bakwan, tadi saya makan 2 apa 3? 2 apa 3? Ambil berapa? 3, bayar 3. Nanti kalau pun lebih jadi sedekah. Nah, jemaah dari Allah SWT. Jadi sesudah dia ambil sikap, hilangkan keraguan-keraguan, ambil ketetapan, barulah kita sujud sahwi, baik sebelum salam atau sesudah salam. Kalau sebelum salam sesudah bacaan fil alamina innaka hamidum. Wal afdalu mutabi'atul warid fi zalika fayasjudu qabla taslim. Tapi yang lebih bagus adalah sujudnya sebelum salam. Fi ma jaa'a fi sujudu qabla fayasjudu ba'da taslim fi ma warada fi sujudi ba'da. Wa yakhayru fi ma ada zalika. Boleh juga sesudah salam kalau memang teringatnya sesudah salam. Yang bagusnya sebelum salam, itu kalau teringat memang sebelum salam. Kalau tak teringat pula macam mana? Nah, atau misalnya imamnya agak-agak tuli. Dari tadi 2000 jemaah, subhanallah, tak dengar dia. Tepuk tangan pula ibu-ibu, tak dengar dia. Kemarin habis sholat baru disenggol kawan. Mam, lupa tadi, lupa apa? Lupa. Iya, udah ngomong. Apa yang dilakukan? Langsung takbir sujud sah. Walaupun ngomong, langsung sujud sah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza zada ar-rajulu aw naqasa falyasjud sajdatain. Apabila seseorang salat dia tambah atau kurang salatnya karena lupa, hendaklah dia sujud 2 kali. Al-ahwalu allati yusra fiha yusra sujud sahwi fil ahwalil atiyah. Inilah sebab-sebab sujud sahwi. Pertama, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda salat al-isya. Fasalla raka'ataini tsumma salima qauma ila khasbatin ma'rudah fil masjid ka'a 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra wa sabaka baina asabihi wa wada'a khaddahu 'ala zahri kaffayhi al-yusra wa kharaja as-sur'an min abwabil masjid faqalu qasarta as-salat wa fil qawmi Abu Bakar wa Umar fahaba yukallimahu wa fil qawmi rajulun yuqalu lahu Zulyadain faqala ya Rasulullah anasita am qasarta as-salat
Faqadima fasallama taraka summa salima summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu. Al-hadis riwayat Bukhari Muslim. Panjang hadisnya. Lebih kurang artinya begini. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Isya, lupa sholat Isya, dia kerjakan 2 rakaat. Kalau lupa 1 rakaat biasa ya kan? 2 rakaat. Kemudian salam. Sesudah salam, langsung dia pergi keluar, berdiri di bawah pohon depan. Kemudian fatakka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Di raut wajahnya ini seakan-akan lagi kesal, rupanya Nabi. Ini perlu kita ketahui bersama, Nabi itu manusia biasa. Jangan dianggap terlalu suci seperti orang Nasrani menganggap Nabi Isa terlalu suci sehingga dikatakan anak Tuhan. Jangan pula seperti orang Yahudi menganggap Uzair itu orang suci sehingga mengatakan anak Tuhan. Tak boleh. Nabi Muhammad tetaplah Nabi manusia biasa. Ternyata dia pernah sholat Isya 2 rakaat. Karena apa? Keluar masjid duduk di bawah pohon besar, tak pohon tak apa. Nampak di raut wajahnya ini raut wajah kecewa besar. Rupanya gara-gara itu beliau enggak konsen sholat. Lalu dan dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nih, orang resah itu begini, bolak-balik. Betul nggak? Kalau orang resah itu tangannya nggak diam. Begitupun bapak-bapak dulu waktu merayu ibu. Itu waktu merayu menyatakan cinta pertama, pasti tangan nggak bisa diam. Pantangan kalau ketemu kertas pak langsung robek, habis hancur. Ketemu buku langsung robek. Betul nggak? Tangan ini menunjukkan suasana hati. Baik dia resah gelisah, baik dia was-was ragu-ragu, ataupun lagi senang, tangan ini main. Nah oleh karena itu, sudahlah di raut wajahnya nampak tegang, tangannya pun atas bawah. Ini makin menampakkan kalau Rasulullah SAW sedang banyak pikiran. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari pintu masjid dan berkata, "Ya Rasulullah, tadi engkau mengkosor sholat Isya atau bukan? Kenapa 2 rakaat? Tadi engkau kosor sholat atau bukan?" Ada juga di kaum Abu Bakar itu seorang laki-laki yang berani bertanya, namanya Zulyadain. Dia lebih pertegas lagi pertanyaan, "Ya Rasulullah, anasita al-qasar tas-sholat, tadi itu engkau lupakan atau engkau sengaja mengkosor sholat yang 4 jadi 2? Bingung, enggak pernah kejadian begini. Apa yang dilakukan Nabi? Faqadima, Nabi langsung berdiri dan masuk masjid. Fasolat rakaat, dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat yang tertib. Summa salima, kemudian dia salam. Sesudah salam, summa kabbara, kemudian dia takbir dan sujud seperti sujud biasanya, agak panjang. Habis itu dia takbir lagi, mengangkat kepalanya, duduk antara 2 sujud, kemudian dia sujud lagi seperti sujud biasanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi caranya begini. Kalau teringatnya sesudah sholat, maka sujudnya itu sesudah sah, seperti Nabi. Dan ternyata sah walaupun sudah didahului pembicara, bahkan berdua. Udah jalan ke depan masjid, baru masuk lagi ke masjid, dia tambah 2 rakaat. Habis salam baru dia sujud sah. Jadi jelas tidak ada masalah. Kalau sudah ingatnya berjeda waktu, sampai berbicara, sampai berbuat yang lain-lain di luar perbuatan sholat, tetap boleh sujud sah, tidak hilang. Kemudian
An Atha bin Zubair al-Ma'rifah Shallal maghriba fasalima fi raqataini fasabbihil qaum faqala masya'nukum qala fasallama baqiya fasajada sajadatain. An Atha bin Zubair, dia sholat maghrib tapi dia baru 2 rakaat udah sama, lupa. Fasabbihil qaum, maka bertasbihlah kaum makmum, bertasbih subhanallah. Dia sempat bilang, ada apa? Dia pikir dia benar. Dia tanya, ada apa? Kata jemaah, kurang. Oh iya, udah ditambahnya 1 lagi. Habis ditambahnya baru dia sujud. Sah? Ternyata boleh. Sempat imam tanya, ada apa? Boleh. Sudah sempat didahului oleh pembicaraan di luar sholat. Kemudian inda ziyadah ala sholat lamma rawal juma'ah an ibn Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan faqilah. Nabi pernah sholat 5 rakaat. Rupanya kejadian juga sama Nabi. Nabi pernah sholat 5 rakaat. Faqilah lagi, ditanya lagi, azidun bis sholat ya Rasul, ini memang kita tambah sholat ini? Pemasakah atau ada hal lain? Fakol sholaitu khamsan fasajada. Kata Nabi, iya, aku memang salah sholat 5 rakaat. Maka Nabi kemudian sujud 2 kali sujud sesudah salam. Riwayat Muslim. Jadi jemaah menyatakan Allah SWT benar bahwasanya Nabi pernah juga sholat 5 rakaat. Ditegur dia, ya Rasul, sengaja ditambah. Oh enggak, aku lupa katanya. Nah, kalau sudah 5 rakaat, macam mana cara menguranginya? Enggak ada kan? Kalau kurang ditambah. Kalau lewat enggak ada apa-apa, langsung sujud 2 kali. Habis itu sah. Kemudian inda nasiyat tasawuf awal. Nah, ketika lupa tasawuf awal, au nisyani sunatan min sunati shalah, atau lupa sunnah-sunnah salat. Bukan tasawuf awal aja. Tasawuf awal memang sunnah, atau lupa sunnah yang lain termasuk Allahumma hdini iman. 5 rawun jamaah an ibnu Bahina anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi raqataini fasabbihu bihi famadu. Falamma faraga min salatihi sajadatain tsumma sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat, lalu tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri habis 2 rakaat, lupa tasahud awal. Kemudian bertasbihlah jamaah sahabat. Subhanallah. Nabi berdiri aja, enggak sujud, enggak turun. Nabi berdiri enggak turun. Famado, dia lewatkan aja. Maka selesai sholat, Nabi langsung sujud 2 kali, kemudian sah. Maksudnya selesai sholat itu sesudah fil alamina innaka hamidum majid, Nabi sujud 2 kali langsung salam. Jadi boleh juga tak langsung turun tasahud, dilewatkan aja untuk nanti diganti dengan sujud salam. Yang sebetulnya yang paling bagus nanti akan kita baca, kalau belum lurus punggungnya imam, masih setengah berdiri, itu lebih bagus tuh. Tapi kalau sudah tegak, lebih bagus lagi. Itu kedua. Tapi Ustaz, saya memang pernah kejadian di pusat maghrib Ustaz. Tapi dia lupa sudah apa saja. Jadi dia memang nggak turun lagi. Jadi kita makmum macam mana itu? Kita ikuti dia. Iya. Dan itu saya perhatikan setelah selesai apapun dia nggak susah, katanya memang itu kan sunnah nggak memang sunnah. Memang nggak wajibnya. Jadi dia nggak ada susah ini nggak sah sholat. Sunnahnya itu tasawuf awal sunnah, sujud sahwi pun sunnah. Artinya tidak dilakukan pun sujud sahwi tetap sah sholat. Memang dia komentar setelah sudah terus komentar itu sunnah, jadi nggak apa-apa. Iya. Inilah yang saya maksud tadi. Andai kata pun kita tahu ilmunya sampai di situ, harusnya dia mempertimbangkan ilmu jamaah. Pada umumnya orang beranggapan bahwa kalau ada kesalahan dalam sholat, ya harus sujud sahwi. Kalau tidak, jamaah ya udah ikuti aja. Tapi memang dia sudah sholat. Itu aja sama. Ada dosen kita dia profesor.
sholat Idul Fitri, lupa dia takbir 7 kali. Lupa dia takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Sebenarnya tanpa itu sah nggak Idul Fitri? Sah. Masalahnya yang tahu itu hanya 1-2 orang. Terakhir jamaah ramai subhanallah. Bayangkan sholat Idul Fitri seberapa ramai. Subhanallah semua. Dia lanjut Al-Fatihah, subhanallah. Terakhir setengah bubar, setengah tetap sholat. Mestinya walaupun dia tahu itu sunnah tidak wajib dibaca, begitu dengan subhanallah, udah perbaiki aja. Angkat aja takbir 7 kali. Jadi kalau begini, mana yang benar? Sebenarnya dua-duanya benar. Tapi masalahnya ada yang lebih benar. Apa yang lebih benarnya? Pertimbangkanlah ilmunya orang banyak. Ilmunya orang banyak ya harus pakai takbir 7 kali, ya udah ikuti aja. Kenapa? Lebih banyak masalahnya daripada benar. Karena dia tadi motor tidak juga dipakai takbir, dia langsung saja alhamdulillahirabbil alamin, pulang setengah jamaah. Itu pun setengah yang tinggal begitu sholat Id pulang juga. Terakhir yang dengan khutbah pengurus masjid saja. Dan dari perbincangan 2 tahun lagi. 2 tahun baru hilang perbincangan. Nah, jadi bagi kita yang kebetulan tahu seperti ini, lebih bagus kita ikuti pertimbangan. Ini jamaah tahu nggak? Jamaah tahu. Sama dengan takbir tadi. Sebenarnya masih boleh hari ini, tapi lebih banyak nanti mulut orang. Kalau hari ini masih bertakbir, ya udah kita hindari. Karena takbir itu mengikuti hari penyembelih. Yang berpendapat 3 hari penyembelihan, ya selesai 3 hari. Yang berpendapat 4 hari penyembelihan, selesai 4. Udah kita ikuti yang menurut kebanyakan pendapat masyarakat 3 hari udah 3 hari. Jangan aneh-aneh, supaya tidak dalam bawah fit atau Yesus. Ancaman benar Allah. Mana tahu ada imam kita di sini, imam khutbah, hati datang dia pakai celana jeans. Macam mana? Mau hati? Pakai celana jeans, pakai kaos, pakai kopiah. Alhamdulillah pakai kopiah. Bapak izinkan dia masuk hati? Coba pertimbangkan dulu. Kita tahu ilmunya ini tutup aurat, betul nggak? Tapi secara adat tidak, larang aja. Karena bakal lebih banyak mudarat daripada masalah. Daripada nanti ribut masuk koran. Hadis Masjid Al-Bukhari memakai jeans dan kaos ketat. Memang secara hukum boleh, secara syariat boleh, tapi efek ke belakang lebih banyak ya begitu dia pertimbangan. Ini yang disebut dengan bahasan fikih prioritas. Terkadang etika didahulukan daripada hukum. Kenapa? Efek ke belakang itu akan lebih buruk kalau etika ditinggal, akhlak ditinggal. Sebenarnya akhlak itu kan bab terakhir. Bab pertama kan akidah. Bab kedua hukum syariah. Halal sah tidak sah. Baru bab selanjutnya adalah Tapi dalam kondisi tertentu kedepankan akhlak. Jangan sampai di masjid ada imam datang pakai celana jeans, kaos ketat. Walaupun sah kata syariat, walaupun tak diragukan akidah, tapi secara akhlak dia tidak. Nah, itulah dia penting. Jadi jemaah benar Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga Nabi pernah sholat 5 rakaat, juga pernah lupa baca tasawuf awal langsung berdiri. Bahkan juga sekarang kita
ternyata takbir 7 kali sholat id dan 5 kali itu sunnah, tidak wajib. Tapi sebaiknya kalau orang bertasbih gara-gara kita lupa, kita turuti saja, kita baca walaupun sunnah. Sama dengan juga Allahumma hdini fiman hadait. Kira-kira kalau dibaca ributlah orang satu masjid karena namanya Masjid At-Taqwa. Nah, kan itu. Walaupun saya tahu betapa pentingnya, betapa bagus maknanya, lebih bagus saya menghindari jangan sampai ribut. Maka kalau saya jadi imam di Masjid At-Taqwa, saya enggak membaca Allahumma hdini fiman hadait. Ya, Ustaz begitu dia. Sebaliknya juga. Kalaupun ustaznya itu jarang memakai Allahumma hdini fiman hadait, tapi karena dia sedang jadi imam di masjid NU, kita katakan di sini, yang pakai kunut dia harus memilih membaca Allahumma hdini fiman hadait. Kenapa? Untuk masalah. Toh hukumnya sunnah, bukannya ada kedarusan, tidak sok. Kemudian as-sujudu inda sahwi shalah. Pan Abdurrahman bin Auf qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza saqqa ahadukum bi salatihi falam yadri aw wahidatan shalla am isnain falyaj'alha wahidah wa idza lam yadri isnain shalla am salasan falyaj'alha isnain wa idza lam yadri salasan shalla am arba'an falyaj'alha salasan summa yasjuda idza faraga min salatihi wa huwa jalisun qabla ayaslima sajadatan. Nah, yang kita katakan tadi, kata Rasulullah, orang ragu 2, 3, 3, 4, 4, 5, ambil yang terkecil, kemudian hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau ragu 2, 3, 3, 4, 4, 5, ambil yang terkecil dan sujud sahwinya sebelum salam. Jangan sesudah salam. An Ibnu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu bisa sakah hukum bi salatihi falam yadrikum sallallahu salasan ma'aba'an falyaqrisa wal yubil ala mastaqana summa yasjuda sajadatain qabla an yusallima fa in kana sallallahu khamsan safa'na lahu salata wa in kana sallallahu iqaman la bi arba'in kana tarqiman bisayfa. Kalau orang ragu 3 atau 4 atau 5, ambil yang kecil. Kalau tahu ternyata lebih 5 rakaat, maka itu menjadi syafaat bagi sholat, menambah pahala. Tapi kalau pas, itu akan menjadi duka cita bagi setan. Jadi sama-sama benar. Kalau tambah sholat kita gara-gara rupanya salah hitung, itu dapat syafaat, artinya menambah nilai sholat. Kalau pas, gara-gara tadi kita ambil yang paling kecil, rupanya pas 4, itu akan menjadi duka cita bagi setan. Gagal saya menggoda dia. Ternyata sesudah saya goda dia lagi. Habis itu dia sujud sahwi. Sempurna lagi sholat. Riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian jemaah yang Allah, berhubung sarapan tidak nyampe, sambil sarapan yang berkanan. Ustaz, Ya. sujud sahwi itu apa bacaan Ustaz Quran? Nah, ini dia. Tidak ada juga dijelaskan baik sujud syukur maupun sujud sahwi. Tidak ada hadis yang secara spesifik mengatakan ini bacaan. Tidak ada, makanya saya tak buat. Tapi dalam beberapa kitab dikatakan kalau sujud sahwi itu adalah apa? Subhana man la ya'lamu wa la yasjudu. Subhana man la ya'lamu wa la yasjudu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya udah kita ikutkan. Kalau kita tak yakin baca aja Subhana rabbiyal a'la. Begitu dia sujud syukur, tidak ada bacaan yang secara spesifik dijelaskan di hadis. Karena memang dia insidentil pertama, yang kedua tergantung apa yang disyukuri. Jadi gini, kalau sujud syukur itu ngomong aja langsung dengan aja. Ya Allah, aku bersyukur sekali. Engkau berikan aku nikmat ini. Nangislah sekali. Jadi yang spesifik tidak ada, kecuali tadi sujud tilawah, itu pun hanya satu hadis. Yaitu sajadah wa tahiyyatul sampai akhir. Silakan. Sambil dibuka, Pak. Kalau imam baca kunut, ada makmum yang tidak baca kunut, boleh?
Tidak. Jadi itu boleh, tidak masalah. Tidak upah rokok. Cuma kalau bagi saya pribadi tidak terlalu prinsip untuk kita terlalu kotor. Syafi'i dengan Imam Maliki, saya. Di saat bertandang mereka ini ke tempat yang baca kunut, dia baca kunut. Di saat bertandang imam yang baca kunut kepada yang tidak baca kunut, dia tidak baca kunut. Kenapa mereka para imam saja bisa toleransinya tinggi, sementara kita makmum berapa generasi kita dengan para imam kok sampai sehebat itu? Orang kunut dia lurus, sebenarnya boleh sah dan tidak apa-apa. Cuma para imam sudah memberikan contoh. Dia mengimami orang yang kunut, dia kunut. Dia mengimami orang yang tidak kunut, dia tidak kunut. Itu yang paling. Ikuti aja. Kemarin waktu 3 harian, 3 malam ada orang meninggal. Rata-rata di situ Muhammadiyah semua. Saya bacakan Yasin, heboh. Karena apa saya bacakan Yasin? Karena yang meninggal ini bukan Muhammadiyah. Masyarakat situ Muhammad. Saya bingung mau saya ikuti yang mana. Saya takut nanti waktu mimpi saya, dia bilang, Pak, kenapa nggak dibacakan Yasin? Datangnya dalam mimpi, wah masalahnya kan itu. Ribut. Pengikut Muhammad Yasin, Ustaz, boleh apa baca Yasin di tempat orang mati? Saya bilang, yang mengatakan tidak boleh siapa? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi, jangan salah. Yang mengatakan itu ulama Muhammadiyah siapa? Coba sebutkan. Tak bisa dia menyebutkan. Siapa ulama Muhammadiyah yang melarang baca Yasin di tempat orang? Sebutkan dulu. Tak bisa. Rupanya kebanyakan orang yang anti Yasin pun tahunya hanya kata orang. Ini repotnya. Orang saya melihat sendiri Amin Rais, waktu meninggal salah satu tokoh HMI di Medan. Datang dia baca Yasin kok. Siapa lagi senior dari Amin Rais? Muhammadiyah kan? Nah jadi teman-teman, kadang berlebihan. Tapi kan Ustaz Yasinan nggak ada. Betul lah Yasinan nggak ada, tapi baca Yasin ada. Beda kan? Mana ada Yasinan zaman sekarang? Nanti saya katakan begini pun bapak-bapak ada. Pernah enggak Nabi Muhammad itu sholat hajat? Sholat hajat. Tidak pernah Nabi sholat hajat. Tapi kalau Nabi sholat karena sesuatu hajat sering. Ayo, apa bedanya? Oh, Nabi enggak pernah sholat hajat, betul. Tapi kalau Nabi sholat karena sesuatu hajat sering. Apa maknanya? Yang membuat nama sholat hajat itu kita. Di zaman Nabi tidak ada nama-nama sholat hajat, sholat taubat. Hanya Nabi lakukan kalau dia ada hajat, dia sholat. Bergeser ke generasi tabi'in, diberilah namanya sholat hajat. Sholat taubat, sholat sunnah wudu. Nabi pernah nggak sholat sunnah wudu? Ayo jawab yang bekas kita ngaji. Pernah nggak Nabi sholat sunnah wudu? Tidak pernah. Tapi kalau Nabi sesudah wudu sholat sering. Cuma waktu itu memang tidak dinamakan sholat sunnah wudu. Yang menamakan itu generasi kemarin. Sama dengan Yasin. Kalau ditanya, pernahkah Nabi Yasinan? Jawab dengan tegas. Tidak. Nabi tak pernah Yasinan seumur hidup. Tahlilan? Enggak pernah. Takbiran? Enggak pernah. Belum bid'ah semua yang kita lakukan.
Yasinan nggak pernah, tahlilan nggak pernah, takbiran nggak pernah. Lain yang kita lakukan. Istilahnya yang sekarang itu dulu nggak ada. Nabi sering baca Yasin, tapi nggak dibilang Yasinan. Nabi paling banyak membaca la ilaha illallah, itulah sebaik-baik kalimat, tapi tidak dikatakan tahlilan. Nabi sering membaca Allahu Akbar, terutama malam Idul Fitri, Idul Adha, tapi tidak disebut takbiran. Istilah aja. Nah inilah susahnya kita umat sekarang. Gara-gara istilah. Saya bilang sama warga-warga yang Muhammad, kalian jangan salah. Memang Nabi tak pernah Yasinan, tapi Nabi sering baca ya. Dan nggak pernah Nabi melarang. Kok ribut kita baca Yasin? Yang ribut itu kalau yang dibaca bukan Al-Quran dan itu bacaan yang salah. Selama Al-Quran yang dibaca jangan ribut kau. Nah, silakan sambil kita makan. Dia nak terus, tapi tidak selesai sholatnya terus menghadap ke jemaah. Maka itu sunnah, jadi tidak usah dimasalahkan. Ada susah juga. Salam menghadap ke jemaah. Ya. Kami harus mengerti aja. Ya. Ya kalau kita yang ngerti nggak masalah. Bukan berat. Jemaah yang nggak ngerti lama itu. Kita tidak menghadap kita. Jadi saya ingatkan lagi jemaah, pernah satu musola pisah dua gara-gara azan. Suaranya begini, hayya 'alas sholat, anak muda. Datang orang berdua, hayya 'alas sholat. Anak muda bacaan azannya hayya 'alas sholat, yang orang tua hayya 'alas sholat. Hanya jarak 200 meter dari musola itu bangun lagi musola. Saya tunjukkan. Yang orang tua-tua ini nggak mau ngalah. Dari dulu saya ngaji yang namanya tak, tetap tak, nggak pernah jadi hak. Karena tulisannya hayya 'alas sholat. Jadi azan selalu bertanding, kompetisi azan. Jarak masjid 200 meter. Saya bertunjukkan. Gara-gara apa? Gengsi. Tahu betul orang tua itu kalau itu kamar dibuka. Tapi terlanjur malu. Nah ini repot. Sholat boleh tidak? Hah? Sholat mana? Yang benar ayat sholat. Yang benar adalah sholat. Kalau sujud syukur itu harus dimulai dari berdiri. Atau boleh juga kalau misalnya sedang duduk. Dari berdiri. Dari berdiri. Tapi tidak juga kalau lagi memang duduk jadi duduk. Tidak ada kehalusan dari berdiri. Kalau kita lagi duduk dapat handphone, SMS yang belum dipindahkan langsung aja. Langsung aja. Ya.